Langsung aja kita untuk sesi kedua bisa dilanjut Bapak, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Bambang, Pak Adison, Pak Dudung, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mungkin akan menyampaikan kebijakan ya katalog elektronik dan purchasing. Kebetulan ini ada di direktoratnya ada di bawah saya ya. Ini artinya ini mungkin hal yang berbeda nih ya dari materi yang lain ya, tapi mau saya sampaikan juga ini kalau dari aspek ini ya, kalau kita bicarakan precast gitu ya, semen gitu ya, ini sebetulnya punya potensi peluang yang besar ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa artinya berpartisipasi ya di dalam instrumen pengadaan barang jasa pemerintah yang saat ini memang kami kelola ya. Karena kita lanjut aja next. Jadi kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini arahan Pak Presiden ya Pak Joko Widodo ini terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah ini memang banyak merubah ya, terutama akhir setahun belakangan inilah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat betapa berbedanya ya pada saat kita bicara katalog ya, yang 2 tahun yang lalu sama yang sekarang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini juga sebetulnya opportunity ya besar yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil ya, bagaimana nanti mungkin produknya Bapak Ibu sekalian ini bisa dengan mudah masuk ke dalam katalog pemerintah. Ya mungkin saya mau konfirmasi dulu nih, di sini ada Bapak Ibu sekalian yang sudah produknya masuk ke katalog. Sudah semua ya? Sudah semua Jakarta. ya? Oke. Nah ini juga sebetulnya kan kalau kita perhatikan saat ini kita sudah memberikan rentang kendali, artinya authority kepada Kementerian PUPR gitu untuk mengatur atau dalam hal ini mengelola yang material yang terkait dengan konstruksi ya, jadi termasuk precast tadi ya, konkrit, semen dan lain sebagainya. Nah ini ada mungkin berita baru ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan ini mungkin kalau kita lihat kebijakan terlalu jauh ya, tapi kita next dulu ya, next. Ya ini yang sebetulnya sangat mempengaruhi kita nih, karena di pertengahan tahun 2022 ya, mungkin di awal-awal pertengahan gitu ya, kita Pak Presiden itu mengeluarkan Impres nomor 2 2022 ya, ini sebetulnya prakarsa dari kami ya, dari LKPP ya, tentunya kita bekerjasama dengan kementerian lain ya, tentunya dengan Marves ya, Pak Luhut ya, dalam hal ini memang yang paling keras nih suaranya ya terkait dengan bagaimana Impres 2 ini bisa kita terapkan sedemikian rupa. Ya, dan ini makanya berpengaruh terhadap bisnis proses yang saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau dulu yang namanya masukin produk dalam katalog itu susahnya luar biasa. Ya. Tapi sekarang ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga lihat malah sekarang ini sangat dimudahkan. Tapi akibatnya apa? Banyak yang sebetulnya tidak bagus lah kualitasnya, itu sekarang juga bisa masuk. Gitu. Itu yang kita juga harus lihat ya. Jadi kalau saya mau cerita nih, target kita nih sebetulnya di LKPP untuk tayang katalog tuh 95.000 tahun ini. Tahun ini 95.000. Tapi atas Impres nomor 2 ini ya, kita harus ya menayangkan 1 juta produk. Coba bisa bayangkan nggak 1 juta produk? Jadi kita nggak mungkin pakai cara yang dulu. Ya, jadi pakai cara verifikasi ya di depan ya. Bapak Ibu semua mungkin merasakan pada saat mungkin makanya tadi saya tanya ya, tapi ini kayaknya nggak ada yang lucu, berarti nggak tahu rasanya nih masukin produk ke dalam katalog ya. Ya tapi saya hanya mau menceritakan bahwa dulu tahun lalu itu yang namanya masuk ke dalam katalog itu ya memang karena kita harus yakin bahwa produk itu memang punya produk yang berkualitas baik dan harga yang memang wajar gitu ya. Jadi makanya verifikasinya agak lama di depan. Nah, tapi kalau kita pakai cara yang kemarin ini, ya tentunya 95.000 itu target 1 tahun loh. Karena kan kita hanya meyakini bahwa apa yang dibeli oleh pemerintah itu sebetulnya di katalog ya sekitar segitu gitu. Nah, tapi ini karena Impres 2 ini artinya apa? Karena kita kan bicara PDN dan UMK. Jadi bagaimana suatu produk itu memang artinya disuplai oleh banyak pihak. Khususnya ya pelaku usaha lokal. Ya pelaku usaha daerah. Jadi ini makanya kita benar-benar banting setir ini Bapak Ibu sekalian. Ya, next.
Nah, jadi ini ya, jadi kita yang namanya tender gitu ya, yang namanya pengadaan langsung itu akhirnya kita arahkan untuk pembelanjaan itu lewat katalog. Nah, gitu ya, karena kita sekarang udah target 1 juta, tapi lucunya lagi pada saat kita rubah bisnis prosesnya, yang terjadi sekarang sudah sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Ya tadi kan kita lihat ya bahwa ternyata kita buka keran itu, artinya gerbangnya kita buka, wah masuk semua tuh, termasuk yang tikus-tikus masalahnya. Nah ini yang menjadi isu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ada ya mungkin cerita nih, kenapa kok produk saya udah masuk tapi nggak bisa dibeli. Nah itu salah satu yang kena patroli lah istilahnya gitu. Ya jadi kalau kemarin ini kita jadi verifikator ya, nah sekarang nih verifikator tuh jadi Satpol PP. Karena dia harus melakukan patroli. Nah pada saat dia kena ada sesuatu yang aneh itu langsung freeze. Gitu ya. Jadi ini istilahnya kemarin ini kita mau freeze 500.000 dari 2.500.000 itu kita freeze. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada temennya gitu ya atau rekan kerja yang mitranya memang produknya freeze itu berarti memang ada isu gitu. Entah KBRI-nya salah masuk lah. Jadi banyak ya barang-barang yang sebetulnya alat elektronik tapi yang masuk tuh misalnya baju seragam itu masuk seperti itu ya. Karena pada yang tadi saya sampaikan itu jadi ada sesuatu yang memang akhirnya tidak sesuai gitu ya dengan prosedur-prosedur yang kita tetapkan. Ya, jadi karena memang pada saat verifikasi itu memang dilakukannya jadinya di belakang. Artinya patroli itu yang sekarang kita lakukan. Ya jadi kalau kita perhatikan nanti yang namanya pembelanjaan material, nah ini saya harus kasih clue lagi ya ke depan. Dengan Perpres yang baru, ini nanti ada Perpres lagi nih baru nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena tadi ada Impres 2 tadi itu mengharuskan kita mengubah lagi aturan-aturan supaya fit gitu dengan Impres 2 ini. Ya contohnya aja bahwa pada saat nanti Bapak Ibu sekalian ikut tender ya, lalu Bapak Ibu sekalian sebagai kontraktor menang ya, itu materialnya wajib di katalog. Nah makanya Bapak Ibu sekalian sekarang ini produk-produknya harus masuk katalog. Kalau mau untuk pemerintah ya bekerja untuk pemerintah itu barang-barangnya memang harus masuk ke katalog elektronik pemerintah. Nah saat ini kan kita Perpres ya, aturan pengadaan itu paling tinggi itu Perpres. Tapi sekarang kita diminta untuk membuat rancangan undang-undang. Jadi levelnya udah ke pabrik sekarang. Ya jadi seperti BUMN ya, BUMD itu ya sekarang produk-produknya jadi wajib masuk ke katalog gitu. Karena apa? Pada saat undang-undang pengadaan itu diterbitkan gitu ya. Nah, tapi itu masih lama sih ya, saya kasih juga masih lama. Tapi targetnya 2024. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian juga harus pasang ancang-ancang ya. Pada saat nanti undang-undang pengadaan itu akhirnya ditetapkan, ya artinya kita akan punya katalog yang nggak cuma pemerintah tapi juga pabrik katalog gitu. Ya bahkan nanti pihak kontraktor yang swasta pun ya beli materialnya nanti dari katalog. Dan itu sifatnya mandatori. Ya nanti makanya nih kita lihat tahapannya ya. Bagaimana nanti kita akhirnya sampai punya undang-undang pengadaan. Kenapa sih kok punya undang-undang pengadaan gitu ya, aneh gitu ya. Padahal kalau misalnya dipikir kan semua juga pakai undang-undang. Karena kita lihat sekarang bahwa pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia ini ya, tidak sekedar pekerjaan clerk ya atau pekerjaan administrasi. Karena dengan pengadaan barang jasa pemerintah itu kita bisa drive ya bagaimana nanti arahnya industri itu mau kemana, arahnya bagaimana peran UMK itu seperti apa, itu program pemerintah yang memang kita kawal. Sekarang ini kan kita nggak pernah seolah-olah ya, mohon maaf ya, seolah-olah ini kita nggak pernah serius gitu ngurusin industri kita. Ya artinya kita hanya mikirin di hilirnya aja gitu. Kita pakai PDN. Sekarang kalau misalnya kita masukin, kita mau beli PDN, ada nggak barangnya? Suplainya ada nggak? Ya. Kayak obat ya, obat tuh klaim katanya udah 50% buat PDN gitu. PDN ya, bukan TKDN ya. Karena bahan bakunya tuh memang ya hampir 99% itu impor. Ya, jadi karena diolah di sini gitu dia punya unsur PDN-nya, unsur produk dalam negerinya. Tapi produk dalam negerinya mengemas aja gitu. Ya, mengemas mendistribusikan. Nah, jadi ini suatu hal yang akhirnya kita jadi akan punya undang-undang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian harus sudah siap gitu ya. Bagaimana nanti instrumen pengadaan barang jasa pemerintah ini nanti arahnya ke marketplace. Ya, public marketplace ya. Artinya
Nanti sistem-sistemnya nanti kayak seperti yang kita lihat di Tokopedia gitu ya, Bukalapak gitu ya. Sekarang udah basisnya adalah marketplace gitu. Tapi ini untuk pemerintah dan publik. Publik itu yang saya sampaikan adalah BUMN, BUMD ya, BLU. Itu nanti udah masuk tuh ke dalam aturan di undang-undang. Tapi kalau kayak swasta gitu memang enggak ya. Ya, swasta itu mungkin. Tapi paling tidak sekarang sudah ruang lingkupnya sudah jadi lebih besar. Ya, next. Nah ini ya, artinya kita akhirnya nanti akan mengembangkan suatu marketplace pengadaan barang jasa. Sekarang ini kita masih pemerintah. Ya. Ini yang akan kita besarkan adalah yang katalog dan toko daring. Kita tahu metode pengadaan pemilihan itu ada e-tendering, ya, ada e-purchasing. Ya, ini e-purchasing nih, katalog toko daring itu e-purchasing. Lalu pengadaan langsung, ya penunjukan langsung, dan mungkin yang pengecualian yang lain-lain. Yang paling banyak memang e-tendering. Ya. Tapi bisa Bapak bayangkan yang e-tendering itu nanti sebagian pembelian untuk material itu nanti harus belinya di katalog. Jadi yang sekarang ini mungkin cuma 10% yang ada di e-purchasing ini nanti lama-lama bisa sampai di batas 30% dari anggaran pengadaan barang jasa pemerintah yang saat ini ada 1039 triliun. Ya, jadi nanti bisa jadi 300 triliunnya itu memang pemilihan itu melalui katalog ini. Nah itu emang desain nanti arahnya ke sana. Ya, lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok sekarang jadi lebih cepat gitu ya, lebih gampang gitu masuk ke dalam produknya dalam katalog? Karena kita memang memangkas proses bisnis. Ya targetnya, karena kita kemarin ngejar target yang 1 juta gitu. Tapi bukan, ini pasti yang namanya trade off ya. Mungkin dari sisi produk masuk cepat, tapi kalau dari sisi kualitas, dari sisi harga ini sekarang lagi struggle. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ya kalau Bapak Ibu sekalian kenal itu mau masukkan katalog itu pasti tanda tangan kontrak payung ya. Nah, biasanya itu prosesnya ya butuh waktu lah gitu ya. Dan tanda tangannya basah gitu. Kebetulan memang saya yang tanda tangan untuk kontrak payung seluruh produk-produk yang masuk ke dalam katalog. Sekarang sudah bentuknya adalah elektronik. Nah, itu harusnya dibaca betul-betul ya, karena di sana ada surat janjian mutlak segala macam gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian memasukin produk ternyata produk itu palsu gitu, itu urusannya malah di blacklist gitu. Ngasih harga nggak wajar itu biasanya penentuan berlaku itu tanpa kondisi itu nggak dibaca, pokoknya agree aja gitu. Padahal itu adalah kontrak payung yang biasanya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan di sana ada surat pernyataan mutlak gitu ya, perjanjian mutlak gitu yang sebetulnya harusnya benar-benar dibaca seperti apa. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian produknya gampang masuk katalog tapi ujung-ujungnya di blacklist. Nah itu kalau udah kena blacklist artinya Bapak Ibu sekalian nggak akan bisa bertransaksi di seluruh Indonesia kalau masuk blacklistnya di LKPP. Ya, jadi ini perlu diperhatikan di situ. Ya lanjut. Ini mungkin sedikit ya ini aja Pak ya, keterangan Bapak Ibu sekalian nih seperti apa bedanya toko daring sama katalog gitu, manfaatnya apa, kita next saja. Dan ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Kita di LKPP sekarang kelola katalog nasional. Ya, katalog nasional itu artinya akan dibeli oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, sekarang ada katalog sektor. Nah, untuk konkret ya artinya semen precast segala macam ini adanya di katalog sektor sekarang Bapak Ibu sekalian. Adanya di PUPR. Kalau alat kesehatan, obat adanya di Kementerian Kesehatan. Ya, kalau dulu kan semuanya di LKPP. Nah, sekarang sudah disegmentasi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau memasukkan produknya Bapak dan itu adalah material konstruksi, masuknya ke PUPR gitu. Ya, dan sekarang ini kan udah ada tuh precast sama semen segala macam, udah ada etalasenya. Yang penting udah ada etalasenya. Kalau udah ada etalasenya, nah itu ibaratnya udah 2 tahap aja tuh. Bapak Ibu asal punya user SPSE gitu ya, ngisi data di sikap, masukin produknya langsung tayang tuh. Nah, kalau di masing-masing kementerian tuh ada yang ngatur, seperti Kementerian Kesehatan. Walaupun sudah daftar, itu nggak langsung tayang. Ya karena kalau di Kementerian Kesehatan kan terkait masalah isu keselamatan pasien ya. Kalau beli sembarangan, ternyatanya obatnya itu ternyata nggak bisa beredar gitu ya. Ternyata jadi tayang terus dibeli, nanti jadi bahaya. Ya tapi kalau Kementerian PUPR enggak, sama dengan LKPP ya. Jadi kalau masukin produk itu dia langsung tayang, gitu ya. Ya tapi tanggung jawab kalau ternyata produknya itu ya artinya palsu gitu ya, atau harganya ketinggian, itu otomatis di freeze. Ya, jadi harganya harus kasih yang wajar.
Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, atas Impres 2 tadi yang saya sampaikan 2022, katalog lokal ini jadi tumbuh subur. Tadi yang namanya katalog lokal itu hanya dikelola oleh kota, provinsi, kabupaten kota yang memang kuat ya. Tapi sekarang semua kabupaten kota wajib punya katalog lokal. Semua provinsi wajib punya katalog lokal. Jadi artinya semua sekarang provinsi dan kabupaten kota punya katalog lokal. Maksudnya apa? Supaya UMKM itu tumbuh ya. Itu tujuannya sebetulnya itu. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang punya pasir gitu ya, punya mungkin semen juga ya, ini juga bisa semua masuk ke katalog lokal. Ya, ini kesempatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya nanti kontraktor yang di daerah itu nanti nggak beli lagi di sektor gitu ya, atau nasional gitu, belinya nanti di lokal. Itu maksudnya untuk supaya pelaku usaha daerah lokal ya, di daerah itu bisa tumbuh. Seperti itu sih maksudnya. Ya, next. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat untuk precast ready mix gitu ya, pada katalog ini sampai 16 November itu ada paketnya, jumlah produk time itu udah banyak ya, 14.316. Ya, ini transaksinya 1,67 triliun. Dan ini belum Perpres yang baru itu belum terbit. Nah dengan terbitnya Perpres yang baru ini, saya meyakini ini pasti akan bisa berlipat-lipat kali nanti nilai transaksinya. Karena apa? Karena tadi ya, kalau kontraktor itu belinya sekarang terbuka masuk ke dalam sistem katalog kita. Entah nanti dia beli di sektor atau di lokal. Gitu. Jadi pasti nanti banyak sekali. Lanjut. Nah ini sebetulnya ini nanti dari sini ke belakang itu ini sebagai referensi aja Bapak Ibu sekalian kalau memang berminat atau ada mitranya gitu ya mau menayangkan produknya ke dalam katalog kita, itu udah tinggal lihat ini aja gitu. Jadi nggak perlu ada sosialisasi yang teknis gitu ya. Saya kira ini udah cukup ya Bapak Ibu sekalian, kalau udah punya literasi IT yang sedikit itu juga akan bisa langsung paham gitu. Next. Ini ya, ini juga sama ya, bagaimana untuk purchasingnya, kalau kita beli gimana aturan-aturannya gitu. Lalu ada sistem yang namanya mini kompetisi. Kalau dulu itu kan yang namanya harga itu udah istilahnya udah diverifikasi atau dibuat sedemikian rupa sehingga harga itu nggak perlu ditawar lagi. Itu udah harga termurah yang pernah ditawar oleh LKPP gitu. Tapi kalau sekarang yang namanya kita beli itu PPK itu wajib nego. Wajib itu nego. Kalau dia nggak bisa nego, dia pakai sistem yang namanya mini kompetisi, itu udah otomatis. Jadi PPK tinggal tulis aja saya butuh ini salsen gitu, udah langsung penyedia-penyedianya akan menyediakan harga-harga sesuai dengan setiap produknya, langsung kasih harga. Ya tentunya harga yang termurah terbaik itulah nanti langsung. Jadi itu otomatis sistemnya. Dan itu semuanya tercatat. Lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini kalau Bapak Ibu sekalian punya masalah sekarang udah ada CRM-nya ya. Jadi ada helpdesk-nya, udah bisa dihubungin, itu juga pakai ini ya, pakai IT ya, online gitu ya, jadi langsung bisa dicarikan solusinya. Mungkin itu dulu, mungkin dari saya ya, mungkin nanti kita banyakin diskusi aja. Saya kembalikan ke Pak Bambang, terima kasih atas perhatiannya. Sesi pertanyaan, mungkin langsung aja saya buka karena waktunya terbatas. Silakan yang dari kanan atau kiri dulu. Ya Pak Dudung, silakan Pak Dudung. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya membuka dulu beberapa pertanyaan. Ini yang pertama ditujukan kepada Bapak dari Kampus Industri Hijau dulu ya, Pak mewakili Pak Radison. Ini Pak Radison, memang kita sekarang lagi nyusun untuk SIH. Draftnya udah dapat dikatakan hampir selesai Pak. Nah untuk itu segera kami kirim nanti untuk asistensinya. Harapan saya tadi sesuai dengan diskusi awal akan ada konsenering 1 dan konsenering 2. Mohon dapat difasilitasi Pak. Karena ini pengalaman kami di SNI ini memang nantinya akan banyak yang menanggapi gitu ya terkait dengan penilaian dari SIH kita Pak, yang akan menjadi tolak ukur ya atau batasan yang harus kita penuhi terkait dengan standar industri hijau. Mohon nanti dukungan dan arahnya Pak Radison. Yang saya tanyakan yang kedua ini pertanyaan dari anggota kami Pak.
tentang insentif pajak Pak terkait dengan industri hijau. Kemudian yang kedua mengenai apa namanya dari perdagangan untuk karbon ya, itu apakah sudah ada di Indonesia? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga ini saya gondrong juga nih, saya sekalian aja. Yang ketiga itu terkait dengan tadi kebijakan PLN itu Pak, yang kita juga agak bingung ya. Kalau menurut pemerintah akan dikurangi PLTU-nya. Sedangkan kita mau pakai fotovoltaik dan apa namanya energi EBT ya, energi baru terbarukan tadi itu salah satunya kan menggunakan penjualan energi kita kalau kita nggak pakai gitu Pak. Nah, tapi terkait dengan itu kita hanya diakui kita disuruh bayar 85%, 15% dikembalikan. Itu ada undang-undangnya dari PLN Pak. Mohon tanggapannya. Yang untuk Pak Radison ya. Terus yang untuk mohon maaf dari ya PKPP ya. Ini sangat menarik Pak. Kami kemarin diskusi dengan PUPR. Kita harus diminta membuat etalase dulu Pak. Etalase. Nah, setelah etalase ini yang membuat adalah PUPR ya Pak ya, yang buat PUPR untuk menampung anggota-anggota kita pre-caster. Nah, pertanyaannya adalah etalase ini sekali membuat atau kita harus membuat di tempatnya yang pusat, kemudian yang di kabupaten sampai di provinsi juga gitu ya. Itu kan jadi effort tersendiri ya kan. Kita zamannya digital ya mungkin satu udah selesai Pak. Mereka kan gitu harapannya. Itu untuk etalasenya. Yang kedua persyaratan yang setelah kita itu nanti apa namanya menjadi terdaftar di e-katalog yang 2 juta tadi itu Pak, misalkan supaya kita lebih efisien dan bisa langsung diterima. Kira-kira syarat apa Pak yang kami peroleh dari PUPR? 3 Pak yang sementara disampaikan. Yang pertama mengenai standarnya sendiri, itu sudah ber-SNI enggak? Terus yang kalau nggak ber-SNI boleh pakai standar dari luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah mengenai TKDN atau P3DN. Kemudian yang ketiga adalah SIH, standar sertifikasi industri hijau. Ini bukan standar, kita sertifikasi industri hijau. Dari 3 hal tadi itu apakah ada yang lain atau ada tahapannya? Mungkin yang pertama hanya SNI saja, kemudian kedua TKDN dan ketiga baru SIH Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Bisa Pak? Bisa. Ya, bisa. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mau bertanya kepada Pak Radison seputar terkait industri hijau. Bapak, saya mau bertanya. Namanya siapa Mbak? Saya Maulidia dari Waskita Beton. Saya mau bertanya Bapak terkait butuh waktu berapa lama Pak sebuah industri bisa mendapatkan sertifikasi industri hijau ini? Mengingat ada beberapa yang harus ditempuh, terutama untuk melakukan sebuah efisiensi energi. Kemudian ada penurunan emisi gas buang yang pastinya membutuhkan research untuk menentukan ini efisiensi atau tidak. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Yang lain mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak ada, silakan Pak, dari Pak Radison dulu untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi di sini ada tadi pertanyaan dari Pak Dudung terkait dengan
proses perumusan standar industri hijau di industri precast ini ya. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan Pak, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 kita bisa merumuskan standar industri hijau di sektor precast, tentu dengan beberapa tahapan ya. Nanti pada tadi Pak Dudung sudah menyampaikan konsep sudah ada. Kalau konsep sudah ada berarti itu mempercepat proses penyelesaiannya. Jadi nanti dari konsep itu kita akan lihat beberapa hal yang kita harus sesuaikan dengan benchmark atau pedoman-pedoman perumusan standar industri hijau yang ada. Kemudian nanti baru kita bentuk tim teknis. Nanti kita harus bentuk dulu tim teknis yang anggotanya biasanya dari stakeholder terkait ya. Jadi mungkin dari pelaku usaha, kemudian dari pembinanya Kementerian PUPR, kemudian dari Kemenprin, dan mungkin dari pihak-pihak eksternal lainnya. Misalnya kalau ada melibatkan laboratorium penguji, bisa juga, atau dari pakar. Jadi nanti kita bentuk dulu tim teknisnya, dan nanti tim teknis inilah yang menjadi penanggung jawab perumusan standar industri hijau ini. Jadi dalam arti substansi yang ada nanti di standar itu adalah hasil kerja bersama tim teknis. Jadi kalau ada nanti sudah jadi peraturan menteri, ada yang protes, ya ini kerja bersama gitu. Dan biasanya kan gitu, kalau udah jadi ada aja yang protes gitu. Ini bukan buatan perorangan, ini adalah kerja bersama dari tim. Ini nanti kita harus bisa jelaskan kalau ada yang memprotes. Nanti sesudah tim teknis bekerja seperti tadi, baru kita lakukan FGD mungkin beberapa kali, bisa dalam bentuk, kalau yang sekarang masih ada yang bentuk online, tapi kadang-kadang yang online ini kelihatannya masih kurang maksimal. Jadi ya harus dalam FGD dalam bentuk tatap muka ya, itu lebih cepat hasilnya. Dan nanti kita programkan sampai nanti masuk ke tahap konsensus. Nah, di tahap konsensus nanti tentu ini semua kita undang stakeholder yang lebih luas lagi ya, dari KLHK biasanya sudah kita undang. Bila perlu nanti kita undang lagi juga dari LKPP. Gak apa-apa, di rapat konsensus itu lebih banyak yang hadir lebih bagus. Jadi sekaligus juga sosialisasi. Jadi kita berharap ya proses perumusannya ya di tahun depan itu ya mungkin kalau lancar 6 bulan 7 bulan mudah-mudahan bisa kita selesaikan kalau sudah ada konsep. Tapi kalau belum ada konsep kadang-kadang kan alot ya, pembahasan misalnya menentukan batasan energi aja itu kan berbeda kemampuan setiap perusahaan. Oh saya cuma sanggup segini, yang lain malah ada yang lebih hebat, lebih efisien. Nah, ini kan kadang-kadang alot. Bagaimana mengambil jalan tengah? Karena prinsip kita membuat itu tidak terlalu ketat, tapi tidak juga terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, nanti kan kita diketawain juga. Jadi ini yang harus kita sesuaikan dengan kemampuan industri kita. Kemudian terkait dengan insentif pajak, ya ini memang masih dibahas terus Pak ya. Ini tahun ini adalah tahun peta jalan itu membahas cost benefit analysis. Jadi sudah tahap itu, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa membuat konsep regulasinya. Karena ini ya yang tarik ulurnya itu kan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita nanti mengajukan ada fasilitas atau insentif pajak, biasanya orang Kementerian Keuangan itu selalu nanya manfaatnya untuk keuangan negara apa, kan kira-kira seperti itu. Ini kan kantong kanan sama kantong kiri nih. Jadi di sini dikasih uang, ya yang masuk ke negara apa gitu. Tapi secara umum Kementerian Keuangan sudah sangat mendukung industri hijau ini. Yang green ini Kementerian Keuangan sangat mendukung. Bahkan Bu Sri Mulyani berapa kali menyampaikan biaya yang paling banyak ke depan itu adalah biaya bencana. Kan Pak Bu Sri Mulyani berapa kali biaya yang jadi beban berat negara ke depan itu adalah biaya untuk menanggulangi bencana, dan bencana yang paling utama itu adalah dari perubahan iklim. Ini yang mereka sudah mendukung. Ya tentu untuk sebelum itu terjadi harus ada mitigasi ya dalam arti
dari sektor industri, bagi industri yang industri hijau ya diberikan fasilitas-fasilitas atau insentif. Ini kan harus dihitung, dikasih berapa, dapatnya berapa, dan manfaatnya bagaimana. Ya kalau dikasih fasilitas misalnya pajak 1 triliun, tapi ternyata bisa memitigasi kerugian 3 triliun, tentu Kementerian Keuangan tidak keberatan. Karena ya itu tadi, biaya untuk menanggulangi bencana karena perubahan iklim sangat besar, ke depan ini sangat besar sekali. Jadi tentu ini adalah satu hal yang positif untuk kita sampaikan ya. Kita udah beberapa kali ketemu Pak dengan Badan Kebijakan Fiskal ya, Kementerian Keuangan, dan mereka juga sudah memahami bahwa perlu insentif, terutama dalam menerapkan industri hijau ini, karena perlu beberapa pergantian teknologi. Nah, kalau pergantian teknologi bisa diganti mesin kan, ya kalau dibebankan full ke pihak swasta kadang-kadang kan ya nggak sanggup. Jadi kita punya pengalaman di industri tekstil itu, mereka ada melakukan pergantian teknologi dan mengganti mesin boilernya itu dan sistem pendinginan dan pemanasannya itu bisa membutuhkan biaya hampir 200 miliar. Mau ikut industri hijau harus mengganti teknologi dan mesin, tapi biayanya 200 miliar. Kalau nggak akan dapat angka penghematannya gitu. Ya kalau 200 miliar kan pasti nggak ada yang mau. Ya terus gimana? Nah, disinilah mungkin peran pemerintah membantu, misalnya tadi itu memberi kemudahan dalam bentuk ya disubsidi biaya masuk biaya masuk ditanggung pemerintah ya, kan bisa saja seperti itu. Jadi seperti kemarin kita punya pengalaman restrukturisasi mesin di industri tekstil itu berhasil ya. Sesudah diganti teknologi di industri tekstil kira-kira 5 tahun lalu banyak sekali terjadi penghematan. Tapi ini udah berjalan 5 tahun, udah boros lagi, harus ganti lagi. Wah ini bingung lagi. Yang kemarin diganti sudah kelihatan, tapi itu pun sudah terlambat lagi. Teknologi itu ya rata-rata mungkin sekitar 5 tahun ya, harus ganti lagi teknologi. Tentu itu bisa mengakibatkan pergantian mesin-mesin. Dan kalau mesin kan belinya dari mana? Ini yang sudah kita koordinasikan, sehingga ya nanti mudah-mudahan fasilitas-fasilitas ini bisa didapatkan ya. Tapi ini masih dalam tahap sudah ya mungkin sekitar 70% lah Pak. Ya tinggal nanti tahun depan mudah-mudahan sudah ada titik temu sehingga nanti bisa dikeluarkan regulasinya. Kalau kemarin kan yang dia riset kan sudah ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan riset diberikan PPh, pemotongan PPh 2%, kalau saya nggak salah ya, bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan riset, dan itu sudah berhasil. Nah ini mungkin ya bisa aja seperti itu, pengurangan PPh badan atau apa, atau dalam bentuk dia masuk ke dalam pemerintah, itu masih banyak skenario-nya Pak. Tapi ini sudah berjalan terus Pak, sudah berjalan terus dan sudah ketemu beberapa kali dengan Kementerian Keuangan. Kemudian contoh-contoh perdagangan karbon, ya ini sekarang sudah ada 8 BUMN ya, yang sudah bekerja sama dalam arti pertukaran atau pembelian dan penjualan karbon. Ini Pertamina, PLN, PGas ya, ada 8 perusahaan, tapi saya lupa itu 8, tapi yang saya ingat Pertamina, PLN, PNGas ya, kalau gas PT apa ya? PGN dan Telkom. Ada 8 perusahaan sekarang sudah membuat suatu kelompok di mana ke depan mereka akan melakukan pertukaran, termasuk Inhutani. Inhutani juga masuk. Jadi bagaimana Inhutani menghitung nanti dengan melakukan penanaman, mereka hitung mereka bisa menyerap karbon berapa, dan ini bisa dijual. Dan ada BUMN yang lain siap membeli, termasuk PLN. Yang paling banyak membeli ini nanti kan kemungkinan besar kan PLN ya, karena mereka yang paling banyak menghasilkan
emisi gas rumah kaca. Jadi PLN ini akan banyak membeli karbon ke pihak-pihak lain yang bisa menunjukkan penyerapan karbon. Misalnya kalau induk tani menanam sekian ratus hektar, sekian ribu hektar, mereka akan hitung bisa menyerap karbon berapa. Jadi ini sudah tinggal implementasi, Pak. Kemarin sudah langsung Pak Menteri BUMN yang mengkoordinir akan terjadi penjualan dan pembelian karbon ini. Dari sisi swasta juga sebenarnya sudah ada beberapa industri tekstil kita, industri petrokimia sudah ada yang mendapat pembayaran. Tapi itu ada seperti kelompok kerjasamanya gitu, Pak. Jadi ada biaya dari luar, dari NGO dari luar, dan mereka yang membayarkan. Tapi masalahnya sekarang tenaga ahli untuk menghitung ini yang kekurangan, karena mereka mau bayar itu harus ada hitung-hitungannya. Berapa yang dihemat, penghemat energinya berapa, dan itu dikalkulasi, kemudian ada faktor faktor pengalinya, dan itu dihitung oleh tenaga ahli yang bersertifikat. Nah, ini yang masih langka di Indonesia. Tenaga ahli menghitung emisi gas rumah kaca itu masih langka, sehingga ya perjalanannya nggak langsung bisa cepat. Karena kalau misalnya PT Waskita ini ngitung, saya sudah melakukan penghematan energi, sudah melakukan penghematan bahan baku ini. Terus apa buktinya? Data-datanya mana? Kan mereka lihat data-data berapa tahun. Terus dihitung faktor emisinya berapa. Dihitung, ada rumus-rumus itu. Nah, baru tim turun, baru mereka hitung. Oh, ternyata bisa memang mereka melakukan penghematan sekian ratus ribu CO2 ekuivalen. Nah, dikalikan. Jadi terkait dengan ini, kalau ini sekalian dengan pajak karbon. Jadi kalau pajak karbon kita itu kan Rp30.000 per ton ekuivalen. 30.000. Jadi kalau kita nanti misalnya industri kita melebihi, misalnya batasannya 10 ton, tapi kita menghasilkan emisi 100 ton, berarti kan 90 ton melebihi kan, kali 30.000. Tapi kan kalau bicara emisi kan kadang-kadang bisa sampai 100 ribuan ton. Jadi ya bisa sampai miliar gitu. Bisa sampai miliar kita nanti kena pajak karbonnya. Jadi Rp30.000 per CO2 ekuivalen per ton. Itu yang jadi beban pajak kalau kita melebihi batasan yang ditentukan. Kemudian kebijakan PLN tadi ya memang ini masih implementasi di lapangan yang kadang-kadang memang belum bisa selaras dengan komitmen dari pimpinan puncak kita ya. Sebenarnya bagi perusahaan yang menerapkan energi berbasis EBT mestinya itu dihargai 100%. Tapi ini kan belum. Jadi kalau kita mau bikin PLTS terus kita jual ke PLN, ya itu nggak dihargai 100%, karena memang ya itu tadi PLN itu kan masih oversupply ya. Jadi ini ya padahal peraturannya sudah membolehkan kita menjual ke PLN itu 100%, harganya sama dengan harga pasar gitu, tapi ini belum. Jadi PLN itu juga mungkin nggak mau rugi ya. Kalau semua ini kan jadi masalah. Kalau semua nanti masyarakat membuat PLTS misalnya ya lama-lama PLN bisa bangkrut. Kalau tiap rumah bikin PLTS, terus semua jual ke PLN, ya bangkrut PLN. Sementara PLN nggak bisa jualan. Nah, jadi serba juga ya, didorong untuk menggunakan energi terbarukan, tapi ya PLN-nya juga masih ya situasi seperti ini masih belum mampu, sehingga mereka tetap memikirkan keuntungan. Termasuk juga penggunaan mobil-mobil listrik yang ke depan ini kan jadi hitung-hitungannya juga ini masih terus digodok ya.
berapa yang mau dibayar ke PLN jika kita menggunakan mobil listrik, berapa yang disubsidi oleh pemerintah, berapa emisi gas rumah kaca yang berkurang. Ini juga masih terus digodok ya, karena kalau tarifnya mahal ya kan percuma. Sementara ini kan energi baru terbarukan dan ini mengurangi emisi mobil listrik ini. Kalau mengurangi emisi tentu dibantu kan. Nah, bisa nggak dikasih harga murah? Tapi sementara sampai saat ini memang tarifnya khusus ya. Yang kita dapatkan informasi itu tarif khusus. Tapi itu kan belum dihitung seberapa besarnya itu dibandingkan harga pasar. Ini belum ketahuan Pak. Jadi masih alot juga ini. Nanti kalau ini sudah bergulir, misalnya sudah jutaan mobil listrik, nah ini kan harus ada regulasinya. Tarif untuk ini berapa? Kalau ini sama dengan yang lain, ya percuma. Dan ini kan untuk mengurangi emisi tentu ada fasilitasi, ada bantuan, ada subsidi. Nah, ini belum ketahuan Pak, masih terus digodok. Kemudian ini dari Bu Maulidia, ini berapa lama untuk sertifikasi? Jadi ini ya masih panjang Bu ya. Ini taruhlah kita selesaikan standarnya tahun depan ya. Tahun depan, kemudian kita tunjuklah lembaganya. Jadi secepat-cepatnya, mudah-mudahan bisa di 2024. Asal tahun depan itu bisa selesai standar kita. Mudah-mudahan di 2024 sudah ada perusahaan di sektor industri precast mendapatkan sertifikasi industri hijau. Harapan kita seperti itu Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Dari pembicara pertama Pak Robinson kita bisa ambil kesimpulannya Pak ya, bahwa memang isu pemanasan global ini tentang emisi gas rumah kaca dan pengurangan hidrokarbon ini memang kalau dilihat memang sudah SOS Pak ya, memang harus segera ditangani. Tapi memang sosialisasi model bisnisnya ini sebenarnya menarik ini Pak. Artinya dari yang sudah ada role modelnya si Tesla tadi itu bagus. Nah, apalagi nanti kalau sudah regulasi sosialisasi pemerintah ini sudah dijalankan dengan yang 3 pilar tadi Pak, efisien, efektif, bahkan nanti yang dicanangkan di G20 Green Economy ini sudah bisa, dan komitmen. Kalau selama ini berpikiran individual kayak PLN, mending bayar hidrokarbonnya lebih murah dibanding dia kehilangan bayar solar cell tadi Pak. Itu sudah berhitung dia Pak, mending saya bayar hidrokarbonnya. Tapi kalau nanti pemerintah ini benar-benar sudah bisa terapkan dan bersosialisasi gerak cepat itu Pak. Kan tadi ada peraturan apa tadi Pak? 20 ya. Peraturan dari pemerintah itu segera bisa disosialisasikan dan standar ini bisa segera berjalan. Tadi dari 34 ya. Wah, ini bisa mempercepat. Dan sosialisasinya sebenarnya ke model bisnis saja Pak nanti. Akan ada juga tenaga-tenaga yang untuk hitung parameter-parameter untuk menghitung ini sehingga laba ruginya ini memang harus ditutup benar-benar Pak ya. Oke, sekian Pak, terima kasih Pak Robinson untuk wawasan knowledge sharingnya hari ini. Yang lain mungkin untuk Pak Gatot untuk ada pertanyaan? Belum dijawab. Yang mana Pak? Saya bertanya. Oh ya Pak Dudung, silakan Pak. Oke, baik. Tadi tanya Pak Dudung kan terkait dengan etalase Pak ya. Etalase. Ya, jadi etalase itu sebetulnya dibuat oleh LKPP ya, sektor atau lokal. Nah, untuk precast ya, artinya untuk beton, semen itu yang buat sekarang sudah pasti PUPR. Sudah pasti. Nah, karena apa? Karena sekarang ini seperti saya sampaikan bahwa etalase itu kan yang bertanggung jawab adalah kementerian ya, yang memang membawai atau yang menguasai sektornya. Jadi udah clear nih kalau material konsumsi udah pasti PUPR gitu. Nah, cuma sekarang
ini kan sekarang nih kebutuhannya nggak cuma di pusat nih Pak, yang namanya material itu kan ya. Nah, makanya kalau memang sudah ada, ini sebenarnya udah ada ya Pak, prikes udah ada Pak. Jadi udah sekali itu aja. Jadi para penyedia ya atau para pengusaha yang memang punya prikes itu tinggal langsung tayang itu, udah cepat sekarang. Jadi sekarang itu nggak cuma gerbangnya dibuka lebar, tapi pagarnya juga dipendekin Pak. Nah makanya Bapak Ibu sekalian nih, mohon ini saya kasih clue nih. Disinilah saatnya Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke katalog dengan mudah. Jadi sebelum kena patroli ini, kita belum naikin lagi pagernya, segera aja, gitu ya. Nah tadi yang saya bilang kenapa kok dipendekin pagernya? Karena kayak persyaratan itu sekarang juga lebih banyak tidak diwajibkan Pak. Jadi seperti SNI kan Pak Presiden kan kemarin marah-marah. Ini masa sih persyaratan pasir gitu ya batu gitu di daerah diminta SNI gitu. Nah makanya kalau kita lihat sekarang ini di lokal pun, jadi sekarang tadinya kan di sektor nih material konstruksi, sekarang lokal pun bisa. Nah syaratnya harus ada etalasenya. Nah gimana supaya ada etalasenya? Ya tentunya provinsi atau kabupaten itu menyampaikan kepada LKPP gitu bahwa kita nih memang prikes ini butuh nih di kabupaten kota atau provinsi ini gitu. Nah baru kita buatkan dengan mengcloning etalase yang ada di PUPR gitu. Ya, tapi sebetulnya itu bisa dimodif juga sehingga pengusaha lokal itu bisa masukin barangnya. Karena kalau persyaratan di PUPR mungkin karena dia standarnya tinggi, dia mewajibkan mungkin misalnya tadi ya SNI-nya karena itu terkait dengan keselamatan mungkin ya untuk. Tapi sebetulnya sekarang ini sekali lagi bahwa kalau memang itu betul prikes memang dibutuhkan itu dibutuhkan nggak Pak di seluruh seluruh Indonesia di kabupaten kota dibutuhkan nggak? Dibutuhkan kalau yang panjang bukan. Nanti kalau gitu ya kita nanti masukin sebagai default. Jadi semua provinsi kabupaten kota punya etalase itu. Sehingga pengusaha lokal daerah itu dimasukin produknya ke kantor lokalnya. Gitu Pak, ini sekarang kita sedang menginisiasi nih Pak. Jadi istilahnya mungkin belum terasa nih sekarang nih. Tapi tahun depan nih dengan PRS yang baru itu otomatis nanti belinya di katalog. Nah ini sebetulnya nih ancang-ancang nih saya kasih clue nih. Jadi ini dijadikan opportunity. Jadi seperti sertifikat TKDN itu jadi nggak wajib sekarang. Itu yang saya bilang tadi pagarnya direndahin. Artinya kalau ada masukin bagus, tapi kalau nggak ada bukan berarti nggak bisa tayang sekarang begitu. Apalagi SIH itu mahal loh. Ya barang jadinya yang artinya tayang di katalog itu jadi harganya lebih mahal gitu. Padahal belum ada preferensi sekarang ini dengan green saat ini ya. Kalau PDN ada, jadi PDN tuh gini maksudnya. PDN tuh nggak harus punya sertifikat loh, Bapak Ibu sekalian. Sekarang logikanya gini deh. Berapa sih sekarang yang punya sertifikat TKDN? Berapa Pak ada di sana? Berapa yang punya sertifikat TKDN sekarang? Sekitar 2.000. Nah, 28.000 Pak, pasnya. Kita barangnya berapa masuk katalog? 2 juta. 2 juta. Terus harus punya TKDN semuanya? Kan nggak mungkin. Itu sertifikat kok. Ya. Dan punya sertifikat TKDN itu bukan berarti gratis loh. Bayar. Nah artinya apa? Tadi saya bilang kita nggak wajib pakai TKDN. Kok bisa sih gitu? Ya sekarang gini, sekarang LKPP itu tidak lagi zaman kayak zaman dulu memilihkan memanjakan PPK gitu. Kita pilih produknya gitu ya, kita tawarin harganya sampai harganya benar-benar minim gitu. Itu malah juga nggak sehat juga gitu. Artinya ya saat ini kita PPK itu sudah kita anggap punya kompetensi. Jadi kalau memang mereka beli, ya dilihat dulu gitu kebutuhannya sampai di mana. Kalau beli pasir, beli batu, apa sih perlu SNI gitu? Kan enggak. Ya jadi logika prinsip pengadaan juga harus dimiliki oleh para PPK ini karena yang dipegang adalah prinsip-prinsip. Kalau kita lihat aturan nih kadang-kadang kita juga multitafsir gitu, lihat perspektifnya. Jadi sekarang seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi artinya kita di LKPM ini membuat satu instrumen marketplace. Ya tentunya dengan aturan-aturan yang sesuai ya dengan prinsip pengadaan. Tapi intinya sekarang seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini saatnya Bapak Ibu sekalian bisa langsung memasukkan produknya. Ya tentunya dengan kaidah-kaidah yang ini ya, yang positif ya. Jadi kadang-kadang penyedia-penyedia ini mohon maaf ya banyak juga oknum gitu. Ya jadi artinya dia udah tahu
ya harusnya masukin produk yang asli gitu ya, sesuai dengan apa yang ditawarkan, tapi ya ternyata dia barangnya tidak sesuai gitu. Nah yang seperti itu tuh sekarang ibaratnya sudah tercatat ya. Intinya LKP sekarang punya sistem yang transparan dan mencatat semua detail ya, jadi kalau kayak negosiasi itu harusnya memang dilakukan negosiasi. Ini kadang-kadang masih mindset yang dulu gitu, wah ini udah di katalog, udah aman lah, nggak akan di audit lagi gitu ya, nggak akan diperiksa lagi. Padahal sekarang harus negosiasi. Nah pada saat negosiasi itu ketahuan tuh yang pura-pura negosiasi gitu, yang kong kali kang dulu di belakang gitu terus masuk ke sistem, itu pasti akan kelihatan karena kita memang mencatat gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi sekarang yang namanya etalase itu memang betul dibuat oleh sektor yang terkait, kementerian. Ya kita juga sering bantu sih LKPP ya. Tapi intinya contohnya sekarang ya, contohnya internet service provider. Logikanya ada di mana tuh Pak? Internet service provider. Adanya di Kominfo kan? Katalog ke Kominfo kan? Tapi karena Kominfo sendiri masih belum mampu, akhirnya adanya di pusat, di LKPP gitu. Nah kalau Kementerian Kesehatan sama PR itu dia udah canggih deh, kita nggak perlu lagi pendampingan gitu. Ya paling kalau ada masalah aja gitu ya, kayak sekarang ini gimana nih produk kita yang masuk kok jadi kualitasnya gini, nah baru kita kasih clue dan mereka akhirnya merencanakan sebaik itu. Seperti itu Pak. Jadi kalau sekarang ini kemungkinan precast itu akan ada, yang udah pasti ada di PPU PR Pak. Tapi dengan situasi seperti ini nanti semua daerah akan kita masukkan etalase precast. Jadi penyedia-penyedia lokal masuk penyedia-penyedia daerah gitu ya juga akan bisa ikut serta lah ya. Jadi ada persaingan pasar yang sehat nanti. Itu sih Pak duduknya. Kalau yang IKN nanti sama berarti di pusat atau di daerah? Kalau IKN itu kan mereka juga sebetulnya manajemen masih baru Pak ya. Saya yakin pasti nanti yang buat LKPP, jadi dia masuk nasional gitu. Mereka masih belum siap untuk bikin PU. Jadi LKPP di sini kan melakukan pembinaan dan tentunya pendampingan. Jadi kalau memang sudah bisa dilepas, ya udah dilepas. Karena sekarang ini ibaratnya juga masih banyak Pak, terus aja di internal ya. Banyak juga istilahnya bayi berkumis gitu. Udah sebetulnya kita bisa lepas nih, ini masih nyusu aja gitu kan gitu ke kita gitu. Seperti itu Pak situasi. Tapi sekarang ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada juga emang sektor yang sudah mature gitu ya, bisa jalan sendiri, bisa buat etalase sendiri, tapi juga memang ada yang kita selalu kita dampingi ya, seperti kayak Kominfo gitu tuh sebetulnya luar biasa itu omsetnya ya. Tapi ya selama ini kita bantu lah. Jadi kita masih di pusat. Tapi suatu saat nanti kita pasti akan serahkan ke Kominfo untuk ISP contohnya. Kayak gitu Pak duduknya. Oke Pak, terima kasih Pak Gatot. Sangat menarik ini presentasi dari LKPP untuk e-katalog. Jadi dengan adanya e-katalog ini kita lebih transparan Pak, apalagi di zaman sekarang GCG yang harus benar-benar dijalankan. Memang ada beberapa, kalau ini tadi kita lihat Pak ya, dari Impres 2 2022 ini 95.000 target 1 tahun, ternyata di target 1 tahunnya sampai 1 juta dan 200 juta. Nah, ada beberapa yang memang nanti benar-benar diperhatikan itu adalah banyak reseller sama trader. Nah, ini sedangkan verifikasi produk dan administrasinya kalau di bidang kita tuh know your partner atau know your customer-nya itu nggak jelas. Nah, padahal memang niat baiknya itu gimana digital marketing di pemerintahan ini juga bisa berjalan dengan baik kan Pak ya. Tapi harus laras juga dengan kebijakan yang ada. Artinya LKPP ini bisa nggak dengan undang-undang jasa konstruksi berjalan dengan lancar, karena pertanggungjawaban masalah kegagalan konstruksi ini akan dilacak sampai pengguna yang di terakhir, penjual atau yang punya produk sesuai standar enggak, sudah dites enggak, itu. Terus juga sejalan dengan pada waktu pemeriksaan BPK, BPKP dan 3 huruf dan lain-lain, karena pastinya bukan yang termurah Pak. Pastinya yang value-nya mulai dari operasi dan maintenance-nya, penggunaan BBM-nya sama durability yang akan digunakan. Nah, ini nanti pasti banyak faktor yang akan dilakukan.
Mungkin itu dari hasil workshop sekarang ini sangat menarik karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 4 lebih. Bagi teman-teman juga belum sholat asar ya bagi yang agama Islam. Mungkin saya kembalikan ke pembawa acara, silakan Pak.